Terima kasih banyak Pak Faris. Langsung saja forumnya saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berjumpa secara virtual, tentunya dalam kegiatan yang sudah ditunggu oleh banyak mahasiswa KM 3 dan 4 karena pada galau mau rekognisinya bagaimana ya. Selanjutnya, salat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua, saya izin share screen ya. Jadi nanti ini sifatnya kita diskusi saja. Jadi beberapa informasi penting akan saya sampaikan ya. Saya akan sampaikan terkait dengan rekognisi. Nanti seperti biasa mohon disimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan setelah saya selesai menjelaskan ya. Baik, share screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Ya, nah, rekognisi tahun ini untuk PLP 1 dan PLP 2 hampir sama dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada KM 1 dan KM 2, tahun ini ada KM 3 dan KM 4. Hampir mirip, kalau dulu KM 3 itu hampir selesai dan KM 1 dulu itu sudah selesai dan KM 2-nya dalam proses perjalanan, dan tahun ini juga sama ya, KM 3 telah selesai dan proses masuk ke KM 4. Nah, jadi seperti biasa kita sudah menyepakati kegiatan kampus mengajar ya sebagai salah satu program MBKM. Tentu dari program studi atau universitas telah memfasilitasi rekognisi mata kuliahnya, dan tadi Pak Faris sudah menyampaikan prodi punya kebijakan masing-masing untuk mata kuliah yang direkognisi. Nah, hampir seluruhnya mata kuliah di seluruh prodi di FKIP hampir seluruhnya merekognisikan KM itu ke PLP 1 atau PLP 2. Hanya ini terkaitan dengan penaruhan semesternya ya, perbedaannya di sana. Jadi kalau di prodi yang sudah memang sudah terplotting bahwa PLP itu di semester genap, maka tentu akan otomatis rekognisinya bisa berjalan bersamaan sekarang dengan PLP. Tapi jika di semester ganjil, tentu akan direkognisi semester depan. Jadi ini sangat tergantung kepada kurikulum prodi masing-masing. Oke. Ini data ya, data terkait dengan waktu pelaksanaannya. Jadi KM3 boleh dikatakan sudah selesai semua ya, kalian sudah selesai semua, tentu dalam masa-masa galau terus nih, ini gimana ceritanya kita rekognisinya. Rata-rata yang banyak bertanya itu lebih ke KM3. KM4 masih pada diam-diam saja. Mahasiswanya khususnya di PBSI juga ya yang bertanya sama saya, kalau KM4 itu masih cenderung diam karena belum selesai ya, KM-nya masih dalam proses. Nah, teman-teman semua perlu saya beritahu rantai rekognisi yang akan kita berikan itu disesuaikan kepada luaran PLP setiap jenis PLP. Nah, buat teman-teman yang KRS-nya PLP 1, maka akan direkognisinya ke PLP 1. Dengan catatan ketentuan tambahan lainnya. Tadi juga sudah disinggung Pak Faris, nanti saya sampaikan. Nah, jika nanti akan direkognisi ke PLP 1, maka tugas individu yang harus dibuat adalah video refleksi dan esai. Ya, video refleksi ini akan teman-teman buat dari hasil kegiatan KM tentunya, karena teman-teman kan tidak PLP. Ya, jadi kemudian esai topik apa juga berdasarkan dari kegiatan yang dilaksanakan pada saat waktu kampus mengajar. Kemudian kalau PLP 2, teman-teman diminta membuat video singkat, model tidak refleksi. Video ini hasil dari kegiatan KM. Oh maaf, ini artikel ilmiahnya bisa kita komunikasikan kembali ya. Nanti dulu saya masih terkopi yang lama. Video singkat ini, saya masih bahas video dulu ya. Video singkat ini kalau dari KM bagaimana Bu? Kita kan sudah tidak melakukan lagi buat KM3 ya. Kalau KM4 mungkin masih proses, silakan ambil video terbarunya saat mengajar. Jadi urutannya ini semua video ada di dalam buku pedoman PLP. Jadi kalian teman-teman semua mengikuti dengan aturan yang ada di buku pedoman. Nanti saya tunjukkan. Kemudian artikel ilmiah proceeding. Memang yang kita arahkan adalah artikel ilmiah proceeding. Tapi kalau tadi Pak Faris sudah menyatakan, tapi saya juga menyetujui hal itu ya. Tapi jika teman-teman sudah yang KM3 khususnya sudah submit papernya di jurnal ilmiah, sudah ada bukti atau mungkin masih sudah submit dan sudah ada keterangan menyatakan akan diterbitkan kapan, itu boleh digunakan sebagai pengganti artikel ilmiah ini. Ya, asalkan buktinya itu ada. Ini sebenarnya artikel ilmiah kita sarankan berkelompok.
Jadi nanti teman-teman jika DPL-nya satu DPL misal dengan siapa bisa berkomunikasi ya. Jadi artikel ilmiahnya bisa disusun bersama-sama. Oke, mohon maaf ini saya edit langsung saja biar saya tidak lupa. Ini tugas kelompok. Kelompok ini menyesuaikan DKL ya. Maaf, DPL. Jadi teman-teman punya DPL Prodi. Nanti bisa ditanyakan ke tim Prodi atau juga nanti akan dirilis lewat portal ya. Akan dirilis lewat portal. Nanti saya bisa bantu mencekkan ya. Mungkin teman-teman sudah penasaran siapa, saya akan bantu menunjukkan setelah saya selesai memaparkan ini. Jadi tugas kelompok ini didasarkan ke DPL. Misalnya nanti yang DPL-nya saya, misalnya sama siapa digabungkan bersama bisa. Maksimal berapa Bu anggotanya ya? Idealnya sebuah artikel itu sebenarnya maksimal 3-4 orang ya. Tapi kan masuk DPL-nya juga. Jadi nanti mau dikondisikan. Kalau saya biasa kalau berempat saya bagi 2. Kayak gitu bisa berdua nanti tambah satu-satu nama DPL kan sudah 3 ya. Kalau terlalu banyak juga kurang baik sebuah artikel. Nah, syaratnya ini ya, syarat rekognisi PLP 1 ya pada PLP 1 tentu sudah lolos seleksi kampus mengajar, kemudian aktif sebagai mahasiswa program sarjana pendidikan di semester berjalan, telah mengisi kartu rencana studi pada semester berjalan. Nah, ini tercantum PLP 1 ya, kalau mau PLP 1 tercantum PLP 1 di KRS-nya. Lalu lulus mata kuliah ini. Jadi jika teman-teman nanti belum lulus, belum bisa direkognisi. Mungkin tetap bisa mengajukan dapat nilai tapi bisa ditunda. Ya. Jadi mohon ini dicek lagi, mohon dikomunikasikan dengan DPL-nya ya. Kemudian telah mengumpulkan beban studi minimal 40 SKS. Tapi rata-rata kalau udah ngambil PLP 1 harusnya sudah dikomunikasikan ya, sudah lulus semua mata kuliah ini. Oke, saya lanjutkan. PLP 2 sama ya, jadi syaratnya sama, bedanya lulus mata kuliah yang berkaitan dengan syarat untuk PLP 2. Beban studinya sudah ditempuh 90 SKS. Jadi nggak mungkin yang teman-teman masih semester 4 langsung ke PLP 2, tentu tidak, karena beban studinya belum mencukupi. Oke. Nah, lalu nanti itu ada peran dosen. Jadi kalian jadi kemarin ada yang ngobrol sama saya, Bu, kan ada DPL juga, apakah untuk rekognisi ada DPL-nya? Iya, karena DPL yang dari Kemendikbud itu tidak bisa memberikan nilai buat kalian ya. Nilainya itu hanya sebagai nilai laporan yang diberikan ke perguruan tinggi, tapi tidak bisa menggantikan nilai rekognisi mata kuliah yang dipilih. Kan nggak bisa kalian bawa laporan itu buat tiba-tiba buat mata kuliah apa di prodi, kan tidak terima. Pasti harus ada tagihan capaian mata kuliah karena setiap mata kuliah punya ciri khasnya, punya luarannya. Maka semua mata kuliah itu biasanya kalau ada kegiatan KM ada rekognisinya. Jadi kalau di UAD berlaku rekognisi seperti itu. Maka kita sudah siapkan DPL-nya buat kalian DPL rekognisi. Nanti tugasnya adalah mendampingi membuat luaran, melakukan responsi serta mengunggah nilai rekognisi. Jadi seperti itu ya. Kemudian timeline. Nah, ini mohon dicatat baik-baik nih ya. Dicatat baik-baik. Mau difoto boleh, screenshot boleh, silakan. Untuk yang PLP 1, mulai hari ini kalian sudah mulai menyusun PLP luarannya mulai dari tanggal 25 sampai 5 September. Kalau luaran PLP 2 itu mulai tanggal 25 sampai 20 September. Karena nulisnya cukup banyak ya di artikel. Nah, ini kami samakan sebenarnya karena dengan teman-teman yang PLP 1 reguler pun sedang menyusun juga ya, sama. Nah, responsi PLP 1 dilaksanakan tanggal 6 sampai 10 September dan PLP 2 21 sampai 24 September. Dan batas akhir pengumpulan luaran itu kalau PLP 1 ya terakhir penyusunan luaran pada tanggal 5, PLP 2 pada tanggal 20. Dan nanti DPL itu akan mengunggah nilai pada masa terakhir, masa-masa responsi terakhir, jadi tanggal 11 sampai 29 September. Ini timeline-timeline yang harus dipatuhi baik mahasiswa maupun oleh DPL. Nah, kalau pengumpulan luaran ya, jadi modelnya kalau masuk KM3 tentu bisa dikerjakan setelah KM3 selesai, nah, sudah selesai semua ya. Nah, kalau KM4 tentu bersamaan ya, mahasiswa bersamaan menyelesaikannya dengan proses KM. Karena kalau tidak kan nanti saya yang nggak bisa direkognisi ya. Jadi modelnya tugas. Lalu ketentuan-ketentuan terkait luaran ini kan ada esai, ada artikel ilmiah, itu bisa dicek di buku pedoman. Jadi kalian masih bisa mengacu kepada buku pedoman PLP 1 atau PLP 2 sesuai dengan rekognisi yang diambil.
Esai itu ada cek plagiarismnya, artikel ilmiah juga. Lalu kemana dikumpulkan? Kalau esai itu sudah ada di luaran PLP 1 ya. Sudah ada linknya di web, nanti saya tampilkan. Begitu juga dengan PLP 2, hanya bedanya kalau PLP 2 nanti linknya link video, tapi artikel biasa dikumpulkan itu bentuk ACC dosennya ya. Bentuk ACC dosen, kalau yang dikirim ke jurnal ilmiah berarti nanti seperti bukti naskahnya diterima, dan ada bukti terunggah di OJS-nya seperti itu. Baik, nah semua informasi nanti bisa kalian simak di web P3K ataupun di Instagram P3K_UAD ya. Nah, saya izin membukakan tampilan, ini saya yang kebuka ya. Membuka web P3K. Nah, sekarang web ini cukup informatif ya, teman-teman bisa melihat buku panduan bisa diunduh di sini. Ya. Kemudian PLP terkait bisa dikumpulkan di sini. Nah, untuk informasi PLP 1, karena PLP 1 sudah penarikan ya, kalian bisa membaca terkait dengan beberapa syaratnya di sini. Meskipun rekognisi, tapi informasi pengumpulan itu sama ya. Informasi pengumpulan sama. Nah, ini tempat mengunggah ya. Saya tunjukkan. Ini teman-teman nanti akan mengunggah luaran PLP 1 bagi yang merekognisi ke PLP 1 pada bagian berikut. Ya, dia bersama juga hasil cek plagiarismnya, maka diusahakan itu tentu dicek ya sebelum batas akhir ya, batas akhir mengunggah ke sistem. Unggah esainya, cek plagiatnya, sama link videonya. Itu disampaikan ya. Untuk nama sekolah nanti saya sampaikan nih ke tim, sepertinya belum menuliskan pemilihan untuk yang KM ya. Nanti saya tambahkan untuk tim menambahkan bagian KM3 atau KM4. Nanti kalian tinggal nulisnya KM3 atau KM4 saja ya untuk sekolahnya. Kemudian pengumpulan ruang dapat dilakukan dengan moda yang sudah ditetapkan oleh DPL juga, bentuk file atau fisik esai, sedangkan video reflektif atau video refleksi diunggah di platform YouTube sesuai dengan ketentuan yang telah dituliskan pada buku pedoman. Nah, ini disampaikan ke DPL sebagai syarat responsi dan dikirimkan ke P3 sebagai dokumentasi. Jadi dikirim ke P3K itu dokumentasi saja yang di link YouTube. Nah, ini tolong dibaca ya. Saya bukakan buku pedoman PLP 1. Video refleksi, kan kalian ikut KM. Refleksinya apa, Bu? Ya, hasil kegiatan KM itu. Jadi komponennya sebutkan identitas diri, prodi, sekolah mitra. Jadi seperti vlog, ya nggak vlog-vlog juga sih, tapi video refleksi singkat saja ya. Lalu kalian refleksikan hasil KM kalian, bukan observasi ya, kan bukan itu. Dan ini merupakan laporan lisan, tapi berupa kesan, jadi bukan kayak menyampaikan kegiatan, tapi lebih ke pesan mengenai apa yang sudah dilakukan di sekolah itu. Jadi saat kalian KM kan, kalian punya kesan apa saat di sekolah itu, apa yang kalian peroleh, informasi apa, ilmu apa gitu ya. Jadi tolong hal ini tidak mengandung unsur-unsur sifatnya tidak ada yang mengejek, bersifat kebencian tersebut tidak boleh ya. Apalagi hal-hal yang kalau kalian mungkin merasa tidak nyaman di sekolah itu mohon tidak disampaikan. Ini lebih kepada refleksi saja, tentu manfaat apa yang bisa kalian ambil selama kegiatan KM. Untuk format-format teknisnya mohon diperhatikan. Kalian boleh menggunakan latar musik, tolong tambahkan tulisan, mau ditampilkan sebuah video hasil kegiatan di sana dulu, tapi asal tidak mengganggu jumlah menitnya ya, jangan terlalu lama, lalu diunggah ke YouTube masing-masing mahasiswa, ya, lalu di bagian ringkasan jelaskan kegiatan KM kalian. Pengunggahan tolong hashtag FKIP atau FAI, sekolah mitra, dan prodi masing-masing. Nah, kira-kira begini nanti judulnya ya. PLP 1, UAD, ya, tulisnya begini saja nggak apa-apa. Bu, kalau kami rekognisi gimana? Ya nggak apa-apa, sama aja begini, nama mahasiswa lalu nama prodi. Oke. Di sini paham ya, mudah-mudahan. Kalau untuk esai, kemarin ikut pedoman pembekalan esai kan, kalau yang belum ikut pembekalan esai bisa nonton lagi YouTube-nya ya. YouTube FKIP ada, silakan disimak. Lalu terkait kalau Bu, saya mau praktis baca template saja ya silakan, di buku pedoman ada template-nya nih. Nanti konsulnya sama DPL masing-masing ya. Bisa konsul kepada DPL bagaimana penulisan esai yang baik, apakah sudah memenuhi atau belum, lalu dicek plagiarismenya. Kalau sudah aman ya bisa langsung, kalau sudah di ACC sudah aman bisa dikumpulkan di link yang sudah diberikan tadi. Itu gampang ya PLP 1. Selanjutnya saya masuk ke buku yang PLP 2. Nah, kalau PLP 2 yang direkognisi paling banyak nih PLP 2 ya. Setahu saya itu paling banyak rekognisinya ke PLP 2. Kalau PLP 2, videonya bagaimana Bu? Ya, video ini harapannya